Oke, pemerhati pariwisata, selamat datang di channel Manado Tourism. Saat ini saya sedang bersama Ketua HPI DPC Kota Manado, Bro David Daniel Togas. Ya, nanti kita akan tanya-tanya ke beliau, kita akan wawancara beliau, pengalaman beliau sebagai pemandu wisata dan juga pengalaman organisasi beliau di dalam HPI, lebih khususnya HPI DPC Kota Manado. Simak pembicaraannya. Oke, sekarang bersama Bro David. Ya, jadi ini gimana Bro? Ini mau nanya-nanya soal karir Bro sebagai pemandu wisata. Iya, silakan. Bro itu mulai karir sebagai pemandu wisata itu tahun berapa itu Bro? Itu kira-kira tahun 90-91, tepatnya masih kelas 3 SMA. Wow, suatu yang inspiratif ya buat yang ingin bekerja sebagai pemandu wisata ya, bahwa masih SMA pun sudah bisa berkarir. Ya, jadi ceritanya waktu itu kebetulan libur. Terus ada Ibu Laya yang pemilik travel kebetulan kenal. Dia tanya kepada saya, bisa tidak bahasa Inggris? Saya bilang kalau untuk bercakap-cakap saya bisa. Kemudian dia tawarkan, mau nggak bawa tamu, karena dia kebetulan punya travel. Waktu itu Indra Kelana Tour and Travel. Dan saya bilang boleh, saya mau coba, saya mau mencoba. Kemudian saya punya pertanyaan, terus saya mau bilang apa? Karena saya tidak punya dasar sama sekali. Untuk bawa tamu itu apa yang harus saya jelaskan? Kemudian si Ibu Laya itu memberikan, lengkapnya Ibu Laya Mayengkom, dia memberikan saya sebuah buku panduan tentang lokasi tempat tur dan sejarah tur di Manado dan Minahasa. Itu awalnya saya sebagai pemandu wisata. Iya, walaupun anak SMA tapi dasarnya tetap harus ada bahasa asing ya. Betul sekali. Iya, jadi itu ya, tetap harus ada base bahasa asing. Betul. Nah, untuk sebagai pemandu wisata ini Bro David ini lebih spesifik pemandu apa nih Bro? Pemandu umum. Berarti pemandu umum itu pemandu dalam bus ya? Betul. Jadi kalau untuk pemandu bus itu biasa untuk orientasi wisatawan itu biasanya kalau untuk di Manado orientasi wisatawan itu wisatawan apa itu? Asing apa lokal itu Bro? Untuk bus kebanyakan lokal. Kebanyakan lokal. Nah, karena ini sebagai pemandu wisata dalam bus, itu skill dasar sebagai pemandu wisata dalam bus itu apa kira-kira menurut Bro? Ya, terutama general knowledge-nya, pengetahuan umum tentang tempat wisata, tentang sejarah, bagaimana kota Manado, topografinya, bagaimana, kira-kira seperti itu. Yang penting general knowledge ya. Iya. Ya, jadi memang betul ya, tetap untuk jadi pemandu wisata, mau dia apapun ya, mau dia pemandu gunung atau apa, tetap general knowledge harus ya, itu penting ya. Nah, untuk sebagai pemandu bus ya, atau pemandu umum, itu kira-kira pengalaman-pengalaman seperti apa yang bisa apa ya menjadi acuan buat pemandu pemula atau yang ingin berkarir sebagai pemandu wisata pemula? Maksudnya itu kira-kira menurut Bro David ada nggak pengalaman yang paling berkesan menurut Bro David ketika menjadi pemandu wisata umum? Sebelum menjadi pemandu wisata bus atau biasanya kita itu FIT yang untuk beberapa orang saja di mobil kecil. FIT ya. Family trip ya, FIT ya. Jadi kalau sudah bisa di situ, sudah ada sedikit pengalaman, bisa bergaul dengan tamu dan lain-lain, baru naik ke bus. Jenjangnya ya. Betul. Jenjangnya ya. Karena di bus itu kan lebih istilahnya lebih spesifik, karena kita harus menghadap ke tamu, pegang mic, kita harus mengarahkan tamu, menceritakan segala sesuatu tentang pariwisata. Berarti boleh dikata kayak public speaking ya. Betul. Karena berbicara depan umum. Betul. Dan dilihat banyak orang. Betul. Ya, jadi base-nya kita harus lewat family trip dulu ya? Betul sekali. Karena tidak semua yang bisa di family trip bisa di atas bus. Ya, betul.
Nah, kalau untuk itu tadi kira-kira tahapannya ya. Iya. Nah, kalau menurut Bro David itu kalau misalkan untuk pengalaman yang paling berkesan, Pengalaman paling berkesan selama bawa tamu di bus itu setelah kita mengantar mereka, memberikan pengetahuan tentang pariwisata dan keindahan alam di Sulawesi Utara ini. Setelah hari kedua, hari ketiga itu di dalam bus itu sudah seperti keluarga. Oh, Jadi bercanda, kita membicarakan masalah sampai jok-jok segala macam, kita bisa lebih bebas. Sudah ada koneksi ya sama wisatawan. Sudah terkonek. Iya, soalnya kalau masih hari pertama kan istilahnya masih ada jarak ya. Masih ada jarak. Ya, betul. Jadi kayak Nokia connecting people. Oke, udah endorse ini ketua. Waduh. Oke. Jangan sebut merek ketua. Iya. Oke. Sudah tidak ada. Jadi Oke, itu ya bercanda ya teman-teman ya. Bercanda. Oke, nah itu ketua kalau secara experience itu yang paling mengenakan karena ketika kita berpisah pun kita masih bisa berkomunikasi karena sudah ada koneksi. Nah, kalau menurut ketua itu yang paling tidak mengenakan selama ketua menjadi pemandu wisata umum? General umumnya sih enak-enak karena ini pekerjaan yang paling mengenakan. Oh ya, Kita pemandu hanya wisata ya. Pariwisata, jalan-jalan, kita hanya bicara-bicara, dapat teman, dapat koneksi sampai di luar-luar, bukan cuma Indonesia saja. Dapat gaji, dapat lain-lain lah. Kira-kira begitu. Tidak mengenakannya jarang sih. Ya. Berarti itu ya untuk pemerhati pariwisata bahwa menjadi pemandu itu mungkin relatif ya. Betul. Relatif, tapi positifnya itu banyak ya. Lebih banyak positif ya, daripada negatif. Betul. Nah ini jadi ketua untuk pesan buat teman-teman yang ingin berkarir atau ingin memilih pariwisata, lebih khususnya sebagai pramu wisata atau pemandu wisata, itu pesannya itu apa buat mereka kalau yang ingin berkarir sebagai tour guide? Yang untuk ingin berkarir itu ya terutama untuk di zaman new normal ini, jangan lupa seperti yang dianjurkan dari pemerintah dan organisasi kesehatan itu tetap memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan untuk bikin itu karir berarti kita harus mempunyai banyak relasi. Dan juga mungkin tamu-tamu kita yang sudah pernah kita antar tetap keep kontak, jalin kontak terus, karena kadang mereka itu bisa jadi repeat order atau mereka bisa referensikan ke teman, keluarga atau yang lain-lain. Nah, tapi ini kalau ketua, kalau misalkan kita jaga jarak, terus kalau untuk salam tempelnya itu gimana itu ketua? Ya, ada bisa lewat siku karena kita nggak pakai tangan, ada kita cuma salam seperti itu dari jarak jauh. Jadi kalau salam tempel gimana itu ketua? Salam tempel itu masing-masing. Ditransfer saja ya. Ditransfer saja. Manfaatkan teknologi ya. Betul sekali. Iya, betul. Ya, jadi ini ya teman-teman ya penyampaian dari Bro David ya. Beliau juga sebagai ketua HPI DPC Manado ya. Jadi untuk kedepannya mungkin optimisme dari Bro David sendiri soal pariwisata, apa pandangan Bro ini selepas pandemi, optimismenya seperti apa? Ya, seperti yang kita baca berita itu, untuk pandemi yang ada sekarang kan vaksinnya sementara diteliti, sudah tahap 2. Kalau udah masuk tahap 3, kemungkinan itu sudah ada cure untuk menyembuhkan COVID ini. Jadi kalau dia sudah punya vaksin atau itu, berarti kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, semoga bisa cepat terrealisasi dan kita bisa melakukan pariwisata normal seperti dulu, bisa kumpul-kumpul satu bus, bisa rame-rame, dan saya yakin hal itu pasti tercapai mungkin tahun-tahun yang akan datang. Intinya tetap optimis ya ketua ya? Tetap optimis. Sip. Jadi itu ya pelaku pariwisata ya. Untuk dengan pembicaraan kita dengan Ketua DPC HPI Manado ya, dengan Bro David. Terima kasih Bro. Terima kasih sama-sama. Salam wisata. HPI Jaya.